unit budidaya tanaman hias dan rental tanaman hias ini milik dari Bumdesa Tridadi Makmur, milik warga desa Tridadi. Mulai perkembangannya dirintis sejak 2 tahun yang lalu, kira-kira sekitar bulan Februari Maret sampai sekarang, dan kita sudah memiliki lahan seluas 4.000 meter persegi yang sekarang sudah memiliki sekitar 6 greenhouse yang isinya banyak sekali aglonema yang kita budidayakan. Ada sekitar 6 sampai 8 jenis aglonema yang kita budidayakan. Ada Tut Anjamani, ada Snow White, ada Tiara, ada Hot Lady dan sebagainya. Jadi ini usaha ini untuk kegiatan warga masyarakat, juga salah satu unit usaha dari Bumdesa Tridadi Makmur. Selain budidaya, kita juga melakukan perawatan tanaman, juga melakukan jasa dekor, juga jasa rental tanaman di perkantoran yang sudah kita lakukan, di salah satunya di kantor pelayanan pajak Sleman dan juga di kantor desa Tridadi sendiri, dan juga yang ada di Puri Mataram. Ini yang kita lakukan. Jadi selain budidaya, juga kita memberikan jasa rental, jasa sewa tanaman. Untuk mungkin jumlah aglonema yang kita miliki sekarang, secara total kalau kita hitung mungkin di angka hampir 20.000 pot, baik dari ukuran yang kecil maupun ukuran yang besar. Dan ini terus kita kembangkan terus menerus sampai lahan ini bisa termanfaatkan secara maksimal. Jadi kita memiliki SOP perawatan. Jadi ketika setiap 2 minggu sekali kita lakukan perawatan penyemprotan obat-obatan, baik itu fungisida, insektisida, dan penyiraman juga kita lakukan secara teratur, dan pengembangbiakan juga kita atur demikian rupa sehingga semua tanaman bisa tergarap dengan baik, dengan sesuai dengan prosedur yang sudah kita tetapkan. Puri Mataram Tourism at Tridadi Village, Sleman District, Sleman Regency Special Region of Yogyakarta, has a variety of cultures that are still preserved until now. The name of philosophy Puri Mataram is a resting place in the Kingdom of Mataram, which includes a beautiful garden, abundant water, and various kinds of flower, and also joglo building that typical of ancient kingdom. Untuk menikmati suasana malam yang romantis di Puri Mataram, kami membuka kafe baru, yaitu Ningrat Cafe, yang menyediakan berbagai macam menu yang mungkin Bapak rekan-rekan sekalian bisa nikmati bersama. Setiap malam live musik yang bisa menghibur rekan-rekan sekalian di Cafe Ningrat. Dan kopi andalan kami adalah kopi Merapi yang asli kami datangkan dan kami tanam sendiri di Kinarjo, Sleman, Yogyakarta. Nama saya Dr. Adis Eka Gumanti, saya Ketua Pengawas Bumdes Tridadi Makmur. Dari Bapak Direktur pada hari ini tidak bisa hadir karena ada pekerjaan yang bersamaan, yaitu Bapak Raden Agus Kolit SEMM. Ini kebetulan sekarang masih di Jakarta, dan sebetulnya niatan dulu mendirikan Bumdes itu seperti apa prosesnya. Pertama kali memang Bumdes itu untuk tempat kami itu waktu itu apa ya kepepet apa gimana gitu ya, karena memang waktu itu mau ada lomba desa, sementara di desa-desa yang lain sudah berdiri bumdes-bumdes di sekitar kita. Nah, cuma posisi bumdes-bumdes itu belum menunjukkan tren positif waktu itu. Nah, kemudian karena itu mau lomba desa dan itu harus mendirikan bumdes, kita mendirikan bumdes, tetapi dengan syarat waktu itu. Kalau mendirikan bumdes yang harus punya profit.
bisa menghidupi, meningkatkan ekonomi dari masyarakat desa Tridadi. Perundang-undangannya ini adalah Perdes nomor 8 tahun 2017, yaitu tentang pendirian badan usaha milik desa. Namanya Badan Usaha Tridadi Makmur. Jadi kita tahu bahwa syarat dari BUMDes itu sendiri, desa itu harus mempunyai saham atau mempunyai 51% dari itu. Nah, prosentase kira-kira berapa nanti yang dihabiskan kita dari presentasi itu? Nah, 51 harusnya diambil dari desa. Cuma kita tahu bahwa desa tidak mungkin bisa mengeluarkan sebesar itu, tidak mungkin. Makanya harus bertahap. Nah, bertahap itu kita tetapkan dengan penetapan Perdes tentang penetapan anggaran dasar Badan Usaha milik Desa Tridadi Makmur tentang penyertaan modal. Itu. Jadi undang-undangnya sudah kita mengambil 15 tahun ya Pak Sarek, 15 tahun ya. Langkah awal pendirian Puri Mataram atau Tridadi Makmur itu seperti apa? Karena ini akan ada hubungannya dengan bagaimana kita memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Tidak gampang itu untuk memperoleh kepercayaan karena memang waktu itu makan belum ada apa-apanya. Nah, yang pertama pemetaan potensi BUMDes Puri Mataram atau nanti potensi apa perlu digali, misalkan di tempat Bapak nanti akan didirikan atau sudah itu potensi-potensi itu dipotret dulu kira-kira apa gitu. Sehingga ada keyakinan itu nanti akan bisa dikembangkan. Nah, potensi-potensi dari pemetaan potensi ini kita dulu punya, kemudian dikembangkan ada 2 unit, yaitu unit aglonema dan unit Resto Puri Mataram ini. Jadi kita punya 2 unit. Unit aglonema itu ada kira-kira 1 km sebelah itu, kemudian dengan unit wisata kuliner. Kemudian step yang kedua harus penyatuan visi misi. Nah, ini yang seringkali terjadi masalah di desa-desa itu. Visi misinya kepala desa atau perangkat berbeda dengan pengampu atau dari personel-personel BUMDes, sehingga banyak benturan, banyak karena berbagai macam kepentingan masuk di situ. Terutama belum menghasilkan sudah mikir dulu duit berapa hasilnya nanti, itu tidak mungkin akan jadi, karena itu perlu perjuangan, itu perlu penyiapan visi misi. Kemudian step ketiga bisnis plan. Nah, waktu presentasi pertama bisnis plannya itu dipresentasikan di situ, sehingga masyarakat itu percaya bahwa itu nanti akan bisa jalan. Contoh misalkan dulu presentasi masalah unit aglonema itu seperti yang disampaikan, unit aglonema itu akan panen kira-kira 3 tahun ke depan, karena yang tahun pertama tahun kedua itu pengembangan terus, jadi pengembangan. Nah, tapi ada pemikiran kalau itu nanti cuma pengembangan belum ada pemasukan, biasanya usaha itu seringkali jenuhan. Kemudian ada pengembangan baru, berdirilah di Resto dari Puri Mataram. Bisnis plan itu harus yakin betul. Ada yang tidak punya bisnis plan, waton jalankan itu. Kemudian step yang keempat, permodalan. Nanti kita permodalannya seperti apa, dan yang terakhir adalah action. Dari 1 sampai 5 ini tidak akan mungkin jika tidak dilandasi oleh perjuangan.